Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan apa sih itu bisnis analisis, apa sih itu data analisis. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan data tersebut. Sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Leonardo Butar-Butar, PM4420210031 dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Enjoy your video. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis analisis versus data analisis dari sudut pandang manajemen strategi. Sebelumnya kita sebelum melanjutkan kita harus mengetahui apa sih itu bisnis analisis dan data analisis dari pandangan manajemen strategi. Nah, di sini eh, analisis bisnis adalah proses pemahaman dan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek bisnis untuk mengidentifikasi peluang, mengidentifikasi masalah, dan mengidentifikasi solusi yang relevan. Dalam konteks manajemen strategi, analisis bisnis membantu dalam memahami situasi bisnis saat ini dan masa depan, serta merancang secara strategis yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan analisis bisnis itu meliputi memahami tujuan bisnis, misi, dan nilai-nilai perusahaan, menganalisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, termasuk faktor-faktor pasar, pesaing, regulasi, dan sumber daya internal, lalu mengidentifikasi peluang dan ancaman bisnis, serta kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Misalnya, yang terakhir itu mengembangkan strategis bisnis yang sesuai, termasuk penetapan tujuan, pengembangan rencana tindakan, dan alokasi sumber daya. Dan untuk analisis data, sedangkan untuk analisis data ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks manajemen strategi, analisis data membantu dalam memahami tren, pola, dan hubungan dalam data yang relevan dengan tujuan bisnis dan strategi perusahaan. Analisis data membantu dalam mengambil keputusan, membantu dalam mengambil keputusan yang terinformasi, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan memahami kinerja bisnis. Tujuan utama analisis data yaitu mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas dari berbagai sumber, mengelola dan membersihkan data untuk memastikan integritas dan kualitasnya, menganalisis data dan menggunakan teknik statistik dan alat analisis data. Dan yang terakhir, membuat laporan, visualisasi, dan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu apa sih yang menjadi peran dari bisnis analisis? Di sini saya sudah merangkum beberapa peran dari bisnis analisis. Eh, Contohnya itu, yang pertama itu adalah memahami tujuan bisnis. Memahami tujuan bisnis ini merupakan analisis bisnis yang membantu dalam memahami tujuan bisnis secara keseluruhan dan bagaimana mereka berkaitan dengan visi perusahaan. Hal tersebut melibatkan identifikasi dan pemahaman tentang misi, nilai-nilai, dan strategi yang ada di perusahaan. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman. Analisis bisnis ini membantu dalam mengidentifikasi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan bisnis. Hal tersebut melibatkan pemahaman tentang tren industri, perubahan lingkungan bisnis, dan kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, analisis bisnis juga membantu dalam mengidentifikasi ancaman yang mungkin dihadapi perusahaan, seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau pergeseran tren pasar. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Analisis bisnis Analisis bisnis ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang spesifik
baik itu dalam hal sistem, proses, ataupun sumber daya. Hal tersebut melibatkan identifikasi masalah, penentuan persyaratan, dan merumuskan kebutuhan bisnis yang jelas. Yang keempat itu adalah evaluasi kekuatan dan kelemahan. Hal evaluasi kekuatan dan kelemahan ini tentunya penting dalam suatu bisnis yang dapat membantu mengidentifikasi kekuatan internal perusahaan seperti intelektual, kapasitas kapasitas kunci, atau keunggulan kompetitif. Di sisi lain, analisis bisnis juga membantu dalam mengidentifikasi kelemahan internal yang dapat membatasi pertumbuhan atau menghambat pencapaian tujuan bisnis. Yang kelima adalah perencanaan strategi. Berdasarkan pemahaman dan temuan dari analisis bisnis, perencanaan strategis dapat dikembangkan. Hal tersebut melibatkan penetapan tujuan bisnis, penentuan arah strategis, pengembangan rencana, dan alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah merancang solusi bisnis, di mana dalam rancangan solusi bisnis ini perusahaan dapat terbantukan dalam merancang solusi bisnis yang efektif untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan bisnis. Hal tersebut melibatkan pengembangan model bisnis, perancangan proses, penentuan persyaratan sistem, dan penentuan strategi implementasi. Selanjutnya itu adalah peran dari data analisis. Untuk peran dari data analisis, yang pertama itu adalah mendapatkan wawasan yang mendalam. Ini di mana dengan mendapatkan wawasan mendalam ini dapat membantu um, tentang berbagai aspek bisnis, uh, baik itu perilaku pelanggan, tren pasar, kinerja produk, atau efisiensi operasional. Melalui data analisis ini juga dapat ditemukan pola, hubungan, dan wawasan yang mendasarinya, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang terinformasi dan strategis yang lebih baik. Yang kedua adalah mendukung pengambilan keputusan strategis, di mana pada keputusan strategis ini dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis yang didasarkan pada bukti yang kuat. Data yang dianalisis dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi bisnis, peluang pertumbuhan risiko, dan perubahan yang terjadi di pasar. Hal tersebut memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengembangkan dan melaksanakan strategi bisnis. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peluang pertumbuhan, di mana dengan mengidentifikasi peluang pertumbuhan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tren pasar, permintaan pelanggan yang berkembang, atau segmen pasar yang belum terpenuhi. Melalui analisis data dapat diidentifikasi peluang baru untuk mengembangkan produk atau layanan, memasuki pasar baru, atau meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat adalah membantu dalam perencanaan strategi, di mana hal tersebut dapat membantu dalam perencanaan strategi dengan memberikan wawasan tentang kinerja bisnis, keberhasilan implementasi strategi, dan pencapaian tujuan. Data yang dianalisis dapat digunakan untuk mengukur kinerja, membandingkan hasil dengan target, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan strategi. Yang kelima itu adalah meningkatkan efisiensi operasional, di mana dengan meningkatkan efisiensi operasional ini dapat mengidentifikasi area-area yang di mana proses dapat ditingkatkan atau biaya dapat dikurangi. Melalui analisis tersebut dapat ditemukan tren dan pola yang mengidentifikasinya adanya peluang untuk meningkatkan produktivitas atau mengurangi waktu siklus dan atau mengoptimalkan rantai pasok. Dan yang terakhir itu adalah mendukung pengembangan pengembangan produk dan pemasaran yang lebih efektif. Di mana yang diharapkan pada pengembangan produk dan pemasaran yang lebih efektif ini dapat memahami preferensi pelanggan, tren pasar, dan respons terhadap kampanye pemasaran
Data yang dianalisis dapat mengungkapkan informasi berharga tentang apa yang diketahui dan diinginkan oleh pelanggan, membantu dalam pengembangan produk yang relevan dan strategi pemasaran yang efektif. Eh, Dalam peran-peran tersebut, ada juga analisis data yang menjadi landasan yang kuat dalam informasi. Analisis data juga menjadi landasan yang kuat untuk menginformasikan pengambilan keputusan yang didukung oleh data dan mendorong keberhasilan strategi bisnis. Lalu apa sih yang menjadi spesifikasi pekerjaan dari bisnis analisis dan data analisis? Di sini saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama itu adalah spesifikasi pekerjaan analisis bisnis. Yang pertama itu adalah pendidikan dan pengalaman. Untuk pendidikan dan pengalaman ini ada gelar sarjana di bidang bisnis, manajemen teknologi, informasi, atau bidang terkait. Lalu pengalaman kerja sebagai analis bisnis atau dalam peran terkait. Lalu pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip bisnis dan manajemen. Yang kedua itu adalah keterampilan analisis, yang ketiga adalah pemahaman bisnis, yang keempat adalah keterampilan komunikasi, yang kelima adalah keterampilan manajemen proyek, yang dimana hal tersebut eh, sangatlah penting untuk perkembangan bisnis agar lebih relevan dan lebih konkret. Dan untuk spesifikasi pekerjaan analisis data ini ada di pendidikan dan pengalaman. Yang kedua adalah keterampilan analisis. Yang ketiga adalah pemahaman bisnis. Yang keempat adalah keterampilan komunikasi. Yang kelima adalah pemecahan masalah dan keterampilan keputusan. Spesifikasi pekerjaan tersebut yang pada bisnis analisis dan data analisis tersebut bervariasi tergantung pada perusahaan, industri, dan peran yang diinginkan oleh SDM-nya. Penting untuk memeriksa spesifikasi pekerjaan yang spesifik dan persyaratan yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini saya membuatkan sampel kasus, eh, contoh dari sampel kasus dari bisnis analisis, itu saya mengambil satu kasus dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini adalah perusahaan e-commerce yang di mana perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Manajemen perusahaan tersebut melakukan analisis bisnis untuk mengidentifikasi penyebab apa sih yang menjadi penurunan penjualan dan mengembangkan strategi untuk memulihkan pertumbuhan dari perusahaan itu. Dan langkah-langkah yang diambil oleh analisis bisnisnya adalah yang pertama itu adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, di mana pada ini analisis bisnisnya mengumpulkan data penjualan dan data terkait lainnya seperti data pelanggan, data produk, dan data promosi dari berbagai sumber internal maupun eksternal. Yang kedua itu adalah menganalisis kinerja produk, eh, di mana analisis bisnis ini melihat apakah ada perubahan dalam preferensi pelanggan dan penurunan kualitas yang dapat mempengaruhi penjualan dari eh, perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah menganalisis kinerja promosi. Pada langkah ini, analisis bisnis menentukan efektivitasnya. Mereka menganalisis data promosi untuk melihat tingkat partisipasi pelanggan, pengaruh penjualan, dan ROI promosi. Yang keempat adalah menganalisis persaingan, yang dimana pada menganalisis persaingan ini eh, yang dilihat adalah perubahan dalam strategi atau taktik yang dapat mempengaruhi pangsa pasar perubahan perusahaan tersebut. Mereka dapat menganalisis data pasar dan informasi persaingan untuk melihat apakah ada penurunan pangsa pasar atau peningkatan persaingan. Yang kelima adalah mengidentifikasi penyebab dan tren.
Untuk mengidentifikasi penyebab dan tren ini, eh, yaitu mencari tahu apakah ada penyebab penurunan penjualan dan tren yang mungkin mempengaruhi bisnis. Mereka dapat menemukan bahwa ada pergeseran tren dalam preferensi pelanggan, adanya persaingan yang lebih agresif, atau penurunan kualitas produk. Yang keenam itu adalah mengembangkan strategi perbaikan, di mana hal ini sangat tentu dibutuhkan pada perusahaan tersebut agar agar mencakup pengembangan produk yang baru atau peningkatan produk yang ada. Yang ketujuh itu adalah mengajukan laporan dan presentasi, di mana pada analisis bisnis ini menyajikan temuan dan rekomendasi mereka kepada manajemen perusahaan melalui laporan tertulis dan presentasi, yang dimana laporan tersebut menjelaskan mengenai analisis yang telah dilakukan, temuan yang ditemukan, dan rekomendasi yang diusulkan untuk memulihkan pertumbuhan penjualan di perusahaan tersebut. Selanjutnya itu adalah contoh kasus dari analisis data. Di sini saya mengambil contoh kasus dari sebuah perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan retail yang ingin meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran mereka. Mereka memiliki data pelanggan yang kaya, termasuk riwayat pembelian, preferensi produk, dan informasi demografis. Tim analisis data yang ditugaskan untuk melakukan analisis data dan memberikan wawasan yang dapat membantu mengoptimalkan kampanye pemasaran. Untuk langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, data gathering, di mana pada data ini tim analisis yang mengumpulkan data pelanggan yang relevan dari berbagai sumber internal seperti sistem penjualan dan basis data pelanggan. Yang kedua adalah data cleansing. Data yang dikumpulkan dapat mengandung kesalahan, duplikasi, atau nilai yang hilang. Yang ketiga adalah segmentasi pelanggan, di mana tim analisis data menggunakan metode segmentasi pelanggan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik dan perilaku yang serupa. Yang keempat adalah analisis perilaku pembelian, di mana tim analisis data menganalisis pola pembelian pelanggan untuk mengidentifikasi tren dan preferensi produk. Yang kelima adalah analisis respon kampanye. Yang keenam adalah prediksi perilaku pelanggan. Dan yang terakhir itu adalah rekomendasi strategi pemasaran. Nah, dalam contoh kasus tersebut, analisis data yang digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren dan preferensi produk, dan memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran. Analisis data membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang berdasarkan fakta dan mengarahkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Sebagai kesimpulannya, apa sih analisis mana yang lebih layak? Apakah bisnis analisis ataupun data analisis? Keduanya sama-sama menguntungkan, tergantung dari perusahaannya sendiri membutuhkan di bidang mana. Seperti contoh kasus yang tadi, seperti contoh kasus tadi yang di perusahaan e-commerce, dia lebih memilih ke analisis bisnis karena dia ingin mengembangkan bisnis yang di e-commerce-nya, dan yang di perusahaan retail tersebut tadi dia memakai data analisis yang bisa mengefektivitaskan kampanye pemasaran mereka. Sekian presentasi dari saya mengenai bisnis analisis versus data analisis. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar terus mengupload video-video yang berguna untuk kedepannya. See you.